sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 7 Januari 2022 bersama Romo Alip Suito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Ibu, Bapak, dan para sahabat serta pemirsa Fresh Juice yang berbahagia. Hari ini Jumat 7 Januari, Jumat pertama, kita bersama-sama diajak merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16, dan nanti kita akan renungkan bersama ayat ini, perikop ini, sehingga memberi inspirasi bagi permenungan kita dalam seluruh hari ini, terlebih hari Jumat pertama, di mana kita diajak untuk berdevosi pula kepada hati kudus Tuhan Yesus. Mari kita hening sejenak, kita datang kepada Tuhan untuk mohon rahmat. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat bagi kita untuk merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, hadirlah di antara kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam permenungan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh banyak inspirasi untuk kami, sehingga melalui sabda-Mu, kami boleh bersama-sama bersyukur, karena Engkau selalu meneguhkan pencarian kami sebagai murid-murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit si kusta. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun, dan ia berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ibu, Bapak, saudara-saudari, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia. Injil hari ini memberi gambaran yang sangat jelas bagi kita akan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, yang hanya bisa dan mungkin terjadi ketika Allah ada dan tinggal di dalamnya. Orang yang kusta, sejauh pernah saya melakukan sebuah riset atau tinggal bersama dengan mereka di satu tempat di daerah di Tangerang. Saya tinggal bersama dengan mereka yang kusta, ada semacam proyek sosial di sana. Kemudian terjadilah pembicaraan, dan salah satu pertanyaan yang kami sampaikan kepada mereka, apa sih sebenarnya yang mereka rindukan? Hampir semua menjawab, mereka ingin diterima kembali sebagai pribadi yang utuh. Penyakit kusta itu menyingkirkan mereka dari ruang-ruang kehidupan, ruang-ruang sosial mereka. Dan salah satu kerinduannya adalah diterima kembali sebagai pribadi yang utuh,
sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusia. Maka kalau kita hari ini merenungkan sabda Tuhan, di mana orang kusta yang tersungkur dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ia ingin menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus, supaya Yesus yang punya kuasa Allah untuk menyembuhkan penyakit kusta, bukan hanya penyakitnya, tetapi dia kembali sebagai pribadi yang diterima secara utuh oleh komunitasnya, oleh keluarganya, oleh masyarakat. Maka Yesus pun memberi yang terbaik untuk dia. Hal ini juga menjadi sarana penting bagi kita, contoh yang sangat penting bagi kita. Sadar tidak sadar, kadangkala ketika kita berada dalam sebuah komunitas, lalu mencoba untuk menyingkirkan pribadi-pribadi yang tidak kita sukai. Kalau itu terjadi, berarti kita harus merevisi, kita harus bertobat, kita harus melihat bahwa Yesus pun orang yang dijauhkan dari masyarakat, didekati, dan dijadikan sebagai pribadi yang utuh kembali. Maka tugas kita adalah, mari kita belajar dari Yesus, orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang karena situasi dan keberadaannya jauh dari jangkauan kehidupan kita mencoba untuk membangun komunikasi dengan mereka. Karena di sanalah kita belajar untuk menjadi murid Kristus dengan menerima setiap pribadi apa adanya. Dan Tuhan Yesus telah melakukan itu juga untuk kita. Karena sebenarnya dosa-dosa kita itulah yang membuat kita tidak layak dan jauh dari komunitas surgawi. Tetapi Yesus mau untuk tinggal dan hidup bersama dengan kita. Berangkat dari pengalaman pribadi ini, marilah kita mohon rahmat. Semoga seluruh aktivitas dan kehidupan kita selalu dalam naungan kasih dan berkat Tuhan. Sapaan-sapaan yang sederhana dan kecil yang bisa kita lakukan oleh orang-orang di sekitar kita, itu menjadi jalan bagi kita untuk menjadi murid-murid Tuhan. Dan kami sangat bersyukur di tempat di mana saya mengambil video ini, ada di studio Kolose, di mana kami juga melalui sapaan-sapaan digital menjadi sarana bagi kami untuk mewartakan sabda Tuhan. Selain itu juga, teman-teman muda di sini memiliki kedai Laudato Si, menjadi sarana juga yang sangat sederhana untuk membangun komunikasi dan komunitas, di mana mereka menerima setiap pribadi apa adanya di dalam komunitas ini. Maka mari kita mohon rahmat, semoga kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita selalu bertumbuh dan berkembang, terlebih di tahun baru ini. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, marilah kita mohon berkat, semoga seluruh usaha-usaha baik kita selalu dalam naungan dan kasih Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga keluarga-keluarga kita, upaya-upaya baik di tahun yang baru ini, serta segala hal yang kita upayakan untuk sanak saudara kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap ingat pesan Ibu, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker, serta vaksinasi pada saatnya. Semoga kita selalu terjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati. Jangan lupa ngopi, Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 7 Januari 2022. Terima kasih kepada Romo Alip Suwito untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.